Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali lagi duduk bermajelis ilmu untuk mencari ketenangan hidup, karena dengan bermajelis ilmu, menuntut ilmu agama, akan turun sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah tercurahkan. Beda dengan kita menyaksikan demonstrasi atau hadir di sana, itu akan menambah kegalauan, kegelisahan dalam hidup kita, sekaligus azab akan turun. Imma kita ditangkap, ditembakin dengan peluru karet, atau macam-macam musibah yang menimpa. Karena orang yang mencoba untuk nyemplung dalam perkara yang haram, maka dia siap-siap untuk merasakan akibatnya. Kita lanjutkan umahat kajian tafsir salat, sekarang di halaman 69. Judulnya adalah Takbiratul Ihram. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Takbiratul Ihram terdiri dari dua kata, takbiratun dan al-ihram. Takbir artinya adalah Allahu Akbar, sedangkan al-ihram berarti masuk ke dalam wilayah larangan. Umahat, sebelum kita sholat ada 5 perkara yang kita harus lakukan. Apa itu? Wudu atau bersuci, kemudian menutup aurat, yang ketiga berdiri, yang keempat menutup aurat. Tadi sudah ya? Sudah. Menutup aurat sudah tadi. Kemudian berdiri masuknya waktu. Kemudian yang terakhir adalah menghadap kiblat. 5 hal ini harus kita datangkan dulu umahat sebelum kita takbiratul ihram. Tapi kalau sekiranya 5 hal ini tidak bisa didatangkan karena kondisi darurat, maka tetap juga harus bertakbiratul ihram. Kapan kira-kira kondisi di mana orang yang mau sholat tidak bisa bersuci, tidak bisa menutup aurat, tidak bisa menghadap kiblat, tidak tahu waktu sholat? Kapan kira-kira? Di antara contohnya mungkin orang yang dikurung, di penjara dalam suatu ruangan. Dia tidak bisa berdiri karena diikat dalam keadaan duduk. Dia tidak tahu waktu karena gelap gulita. Dia tidak bisa bertayamum karena tangannya diikat. Dia tidak bisa menutup aurat karena apa? Lagi ditelanjangin sama polisi. Maka kondisi seperti ini dia harus tetap sholat, meskipun syarat-syarat yang 5 tadi itu tidak bisa dia datangkan. Sedangkan al-ihram berarti masuk ke dalam wilayah larangan. Kita sebelum takbiratul ihram umat, itu kan kita masih boleh ngobrol, ngerumpi, makan, minum, masih boleh kan? Nah, ketika kita bertakbir Allahu Akbar, maka sesuatu yang tadinya boleh, halal dilakukan, dikerjakan, ketika kita bertakbiratul ihram maka ini haram jadinya. Apa-apa yang di luar salat halal kita lakukan, maka nanti di dalam salat haram kita lakukan. Makanya dia adalah takbiratul ihram, yaitu pembuka awal masuk di dalam larangan-larangan
di dalam salat, di mana orang yang telah melakukan takbiratul ihram maka terlarang baginya untuk melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan salat. Karena itulah takbir ini disebut takbiratul ihram, karena dia takbir yang mengharamkan makan, minum, ngobrol, apalagi ubahat, dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan juga dengan takbiratu taharrumin, ya, takbiratu taharrumin. Artinya takbir yang mengharamkan sesuatu yang halal dikerjakan. Mengapa disebut takbiratul ihram? Maka jawabannya takbiratul ihram termasuk rukun salat. Nabi SAW menyebutkan sebagai pintu yang membatasi kegiatan sebelum salat dengan kegiatan salat. Kalau dia rukun ummahat berarti kita harus melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya nanti teringat di tengah salat, maka ummahat harus batalin salatnya. Paham? Harus batalin. Kemudian mulai salat lagi dari awal dengan takbiratul ihram. Karena meskipun Anda tetap melanjutkan, maka itu tidak dianggap, karena tidak dimulai dengan sesuatu yang harus dilakukan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu." Kunci salat adalah bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkan adalah salam. Ketika kita salam, maka kita boleh langsung apa umahat? Ngobrol, boleh langsung makan, boleh langsung minum. Karena apa? Salam itu sebagai penutup salat. Nah, di sini disebutkan miftahus shalah at-tuhur. Pembuka salat itu adalah bersuci. Kenapa di sini enggak disebutkan wudu mahat? Karena wudu itu bagian dari bersuci. Karena boleh saja nanti kita mandi junub tanpa wudu, terus kita langsung salat. Atau nanti kita tayammum karena enggak bisa wudu, maka bisa salat. Jadi bersuci itu meliputi 3 hal tadi: mandi janabah, kemudian tayammum, dan wudu. Disebut yang mengharamkan karena takbiratul ihram adalah batas antara kegiatan sebelum salat dengan apa yang ada di dalam salat. Sebagaimana salam adalah batas antara bagian di dalam salat dengan kegiatan setelah salat. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan setelah salam nanti umahat itu bukan bagian dari salat, ya. Paham? Contoh kita setelah salat kan zikir, ya. Paham? Zikir setelah salat. Maka itu bukan bagian dari salat. Kalaupun setelah sholat kita langsung ngobrol atau langsung ke dapur masak, maka itu juga tidak mengapa. Karena sholat sudah usai atau sudah selesai. Badaruddin Al-Aini mengatakan, qauluhu wa tahrimuha at-takbiru wa tahrimuha at-takbiru ai itu alif hamzah fathah kemudian ya-nya disukun ai, artinya
Tahrimus sholati, tahrimu as-sholati, al-ityanu bitakbiri, al-ityanu bitakbiri, al-ityanu bitakbiri. Ka'annal musolliya, ka'annal musolliya, bitakbiri wad-dukhuli fiha, bitakbiri wad-dukhuli fiha. Sara mamnu'an, mamnu'an minal kalami, wal af'ali al kharijati, al kharijati an kalamis sholati, an kalamis sholati wa af'aliha, wa af'aliha. Faqila, faqila litakbiri, litakbiri tahrimun, tahrimun. Liman, liman ihi, liman ihi al musolli min dzalika, liman ihi al musolli min dzalika. Walihada, walihada summiyat, summiyat bisukun, dengan sukun, takbiratul ihram, takbiratul ihrami, ay al ihramu bis salati, ay al ihramu bis salati. Makna kalimat ucapan Rasulullah di atas yang mengharamkan adalah takbir, artinya mengharamkan salat adalah ucapan takbir. Ketika orang yang salat telah masuk salat dengan takbir, maka terlalanglah baginya untuk berbicara atau melakukan perbuatan apapun di luar kegiatan salat. Sehingga takbir ini disebut at-tahrim, karena mencegah orang yang salat dari perbuatan di luar salat. Untuk itu disebut takbiratul ihram. Karena itu orang yang belum melakukan takbiratul ihram sama seperti orang yang belum masuk salat, sehingga salatnya batal. Termasuk diantaranya orang yang tidak memenuhi syarat sah takbiratul ihram. Syarat sahnya takbiratul ihram. Apa kira-kira syarat sahnya takbiratul ihram umahat? Diucapkan, dilisankan. Paham? Dengan suara yang terdengar kalau dia imam. Kalau dia makmum, cukup terdengar di telinganya sendiri saja. Dia tidak boleh melafadzkan dengan jahar. Allahu Akbar,
Paham? Ini mengganggu yang di kiri kanannya. Syarat sahnya lagi adalah dia membaca dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa terjemahan. Allah Maha Besar. Kayak dulu ada nggak tahu di tahun berapa itu, seluruh bacaan yang itu Arab dia Indonesiakan semua. Al-Fatihah dia Indonesiakan, doa ruku, doa sujud, semua dia Indonesiakan. Tujuannya apa umahat? Biar tambah khusyuk. Ini tidak tepat. Catatan, yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Ini perbuatan. Dan ini hukumnya sunnah umahat, bukan rukun. Beda dengan Allahu Akbar, ini rukun. Sehingga tidak boleh takbiratul ihram itu diwakilkan dengan mengangkat tangan. Paham? Tidak boleh. Tapi harus diucapkan meskipun tidak mengangkat tangan. Tapi lebih baik menggabungkan keduanya, mengangkat tangan sambil bertakbir. Paham umat? Sementara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Imam Ibnu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa indar ruku'i wa indar raf'i minhu wa indal qiyami minat tashahhudi al-awwali sunnatun. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awal hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Dikerjakan menambah kesempurnaan salat, tidak dikerjakan tidak ada tuntutan sujud sahwi. Nah, ini apa umahat dari konsekuensi sunnatu as-shalah. Sunnah-sunnah dari perbuatan salat. Syarat sah takbiratul ihram. Di antara syarat sah takbiratul ihram yang sering dilanggar adalah dilakukan dengan posisi berdiri untuk salat wajib. Sementara untuk salat sunnah takbiratul ihram bisa dilakukan dengan posisi duduk, sebagaimana salat bisa dilakukan sambil duduk. Apa maksud dari penulis ini umahat? Maksudnya adalah takbiratul ihram itu dibaca di saat kita berdiri. Itu kalau apa umahat? Kalau salat wajib.
Bukan di saat kita duduk kemudian baru apa? Baru bangkit untuk mengerjakan rukun-rukun yang lain. Nah, sementara salat sunnah ummahat boleh dalam kondisi duduk meskipun tidak ada uzur. Meskipun tidak ada uzur. Apakah itu saraf terjepit, kemudian sakit pinggang, lutut nggak bisa ditekuk, macam-macam lah penyakitnya. Maka boleh dia duduk meskipun tidak ada uzur. Dan itu tidak mengurangi pahala. Tidak mengurangi pahala. Kalau kita mau sholat tarawih ummahat, ikut imam yang bacaannya 1 rakaat 1 juz, 2 rakaat berarti 2 juz, maka bisa sambil apa? Sambil duduk. Al-Jazari menyebutkan ketentuan dalam mazhab Syafi'i. Fa in ata bil ihrami fa in ata bil ihrami fi salatil fardi hala al-inhina'i fa in kana ilal qiyami aqrabu fa innaha tasihhu wa in kana ar-ruku'u aqrabu fa innaha la tasihhu wifaqan lil hanafiyati wal hanabilati. Jika orang melakukan takbiratul ihram untuk salat wajib dengan kondisi bergerak menunduk, jika menunduknya lebih dekat ke berdiri, maka takbirnya sah. Jika lebih dekat kepada posisi ruku, maka takbirul ihramnya tidak sah. Paham maknanya ini ummahat? Maknanya adalah ada orang itu qadarullah untuk menegakkan punggungnya sakit. Dia mengalami apa ummahat? Sakit. Jadi apa? Jadi dia harus nunduk. Maka dalam kondisi seperti ini dia masih dekat kepada posisi berdiri kan? Tidak lebih dekat kepada posisi ruku. Ini kalau kondisinya sakit. Ada juga orang yang kondisinya sehat. Paham? Tapi dia apa? Lebih menundukkan kepala di saat ruku, kepala dan punggungnya. Maka kita lihat kalau sekiranya lebih dekat kepada ruku, maka tidak sah. Tapi kalau lebih dekat kepada berdiri, maka sah. Contoh bentuk pelanggaran dalam masalah ini adalah makmum yang hendak mengejar rukuknya imam, sehingga dia melakukan takbiratul ihram sambil bergerak ruku.
Artinya dia melakukan takbiratul ihram tidak dalam posisi berdiri. Ada kejadian ummahat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar ya, tapi Abu Bakrah. Dia ingin sholat berjamaah bersama Nabi, tapi dia dalam kondisi masbuk. Kemudian dia melihat Nabi dan para sahabat sudah ruku. Akhirnya dia bertakbiratul ihram, kemudian langsung ruku mulai dari pintu masjid. Setelah itu apa ummahat, dia terengah-engah sambil jalan sambil ruku masuk ke dalam shaf. Paham? Dia rukuknya mulai dari sana. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, manis sa'i? Siapa yang terengah-engah tadi sampai suaranya terdengar oleh imam? Kata Abu Bakr, ana wahai Rasulullah, saya. Dia berani jujur ini, berani bertanggung jawab. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat bagimu, tapi jangan diulangi. Semoga Allah menambah semangat bagimu, tapi jangan diulangi. Berarti ada yang salah, ada yang benar kan di sini ummahat? Apa kira-kira yang salah? Yang salah dia terengah-engah, mengganggu orang yang sedang sholat. Yang benar apa? Yang benar dia ruku mulai dari sana sampai masuk ke shaf, dan Rasulullah tidak menyuruh untuk menambah lagi, menunjukkan bahwa batas akhir seseorang mendapatkan rukuknya rakaat imam bersama imam itu posisi apa ummahat? Ruku. Tapi yang salah adalah dia langsung ruku, tidak bertakbiratul ihram. Atau kesalahan yang kedua, dia takbiratul ihramnya pas ruku. Ini juga salah. Yang benar adalah ummahat apa? Takbiratul ihram dulu, kemudian langsung ruku. Tanpa membaca iftitah, tanpa membaca al-fatihah dan yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah membenarkan hal ini. Tidak disuruh ngulang atau disuruh nambah satu rakaat. Karena Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh Abu Bakr ini. Paham? Karena Rasulullah itu punya kemampuan ummahat melihat apa yang ada di belakang sahabat, apa yang di belakangnya. Apa yang dilakukan oleh makmum di belakang Rasulullah tahu. Kira-kira ada mata enggak di kepalanya Rasulullah itu ummahat? Atau dia melihat dari dinding ada kaca? Enggak mungkin kan? Allah memberikan kemampuan Rasulullah untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada 3 cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. A. Mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir Allahu Akbar bersamaan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan, ra'aitun nabi iftatahat takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru. Aku melihat Nabi membuka takbir di dalam salat, ketika salat dengan mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Ini apa ummahat? Ini dikenal dengan fi'lun nabi, perbuatan Nabi. B. Mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Mengangkat tangan duluan setelah itu baru apa ummahat? Baru membaca takbir. Berarti kita angkat dulu kemudian bersedekap, baru setelah itu apa? Mengucapkan Allahu Akbar. C. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati
rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi summa kabbara. Nah, di sini sahabat ini ummahat menggunakan kata summa. Summa itu berurutan tapi ada selang waktu, jeda waktu antara perbuatan sebelum dan setelahnya. Jadi Rasulullah ummahat mengangkat tangan duluan, baru kemudian setelah itu bertakbir. Nah, yang C sekarang ini kebalikan. Membaca takbir dulu, baru apa ummahat? Baru mengangkat tangan. Nah, silahkan mau dipilih yang mana. Tetapi lihat, perhatikan, ketika Anda menjadi seorang makmum, lakukanlah salah satu dari yang tiga ini setelah apa? Setelah imam. Wa idza kabbarol imam fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka barulah kalian bertakbir pula. Tapi di sini takbirnya aja ummahat ya, yang tidak boleh berbarengan bersamaan dengan imam. Tapi kalau sekiranya gini, imamnya baca takbir duluan ummahat, belum mengangkat tangan, ternyata kita melakukan angkat tangan dulu, baru bertakbir. Berarti di sini ada yang bersamaan, ada juga yang tidak kan ummahat ya? Apa kira-kira yang bersamaan? Bersamaan mengangkat tangan, tapi tidak bersamaan dalam mengucapkan takbir. Paham? Jadi usahakan apa? Menyelisihi imam. Dalam artian imamnya duluan mengerjakan, baru Anda melakukannya. Karena tidak boleh mendahului imam atau bersamaan, karena itu hukumnya makruh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Adalah Nabi apabila dia bertakbir, dia mengangkat kedua tangannya. Abu Kilabah pernah melihat Malik bin Al-Huwairisi melakukan salat. Beliau bertakbir kemudian mengangkat tangannya. Cara takbir yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam madhab Hanafi. Salah satu manfaat mengetahui hal di atas adalah kita akan berpikir terlebih dahulu ketika hendak bertakbir, memilih cara yang mana, sehingga kita melestarikan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catatan takbir, cara takbir mengejar ruku. Mengejar ruku siapa ini ummahat? Rukuknya imam. Untuk mendapatkan satu rakaatnya imam. Makmum yang mendapatkan tumaknina ruku bersama imam, maka dianggap mendapat satu rakaat. Kadang kita ummahat masbuk, pas mau ruku, imam sudah bangkit. Paham? Pas mau ruku, imam sudah apa? Sudah bangkit. Maka dalam hal ini kita tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Pas baru mau ruku, takbir lagi, bangkit lagi si imam, maka juga ini kita tidak dapat. Anggap dapat itu ummahat, kita sempat membaca Subhana Rabbil Azim satu kali, baru dianggap apa? Dapat rukuknya imam. Kalau enggak sempat, baru menundukkan punggung ummahat, terus langsung bangkit, enggak sempat baca, kita harus menambah satu rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, man adrakal imama raki'an, man adraka al imama raki'an
faroka'a qabla an yarfa'a al-imamu ra'sahu faqad adraka tilka ar-raka'ata barang siapa yang mendapati rukuknya imam, ya berarti apa? Masbuk ini. Lalu dia rukuk sebelum imam bangkit, i'tidal, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Ini yang kita sebutkan tadi umahat, kisah Abu Bakrah. Jika ada makmum yang masbuk ingin mengejar rukuknya imam, apakah dia boleh sekali takbir ataukah harus 2 kali? Takbiratul ihram kemudian takbir intiqal. Apa takbir intiqal itu, Mat? Perpindahan dari rukun ke rukun yang lain. Namanya apa? Takbir intiqal. Jika makmum melakukan 2 kali takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir ruku, maka itu yang terbaik. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi menuju apa? Menuju ruku. Dan ulama sepakat salatnya sah. Kalau apa umahat? Kalau dia meninggalkan takbir yang kedua. Tapi meninggalkan takbir yang pertama, ini yang tidak sah salatnya. Kenapa? Karena ini adalah rukun. Melakukan sekali takbir berarti hanya takbiratul ihram. Sementara takbir ruku tidak dilakukan. Bolehkah semacam ini? Maka jawabannya ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnu Munzir menyebutkan dalam Al-Ishraf ala Madzahibi al-Ulama dengan perincian jawaban di bawah ini. Pertama, hukumnya boleh dan sholatnya sah. Ini pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, pendapat yang dipilih Said bin Musayyib, seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah, Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhai, Maimun bin Mihran, Al-Hakam, Sufyan as-Tsauri, dan Imam Malik. Yang kedua, tidak boleh hanya sekali takbir. Harus melakukan 2 kali takbir, takbiratul ihram dan takbir intiqal atau ruku. Ini merupakan pendapat Hammad ibni Abi Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan Imam Asy-Syafi'i. Lafaz takbiratul ihram yang benar. Lafaz takbir yang benar menurut jumhur ulama adalah kalimat Allahu Akbar. Sementara menurut Hanafiyah boleh diganti dengan lafaz zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, atau Allahu Karim, Allahur Rahman, dan seterusnya. Yang intinya kata Hanafiyah yang mengandung pengagungan kepada Allah.
Menurut Hanafiyah, kalimat zikir apapun yang mengandung ta'zim, pengagungan kepada Allah, ini dianggap apa? Dianggap pembuka salat. Dan pendapat Hanafiyah termasuk pendapat yang lemah karena tidak dijumpai adanya riwayat di mana Nabi mengajarkan lafaz pembuka ketika salat selain apa umat? Selain takbir. Sehingga pendapat ulama atau ucapan ulama itu diterima umahat kalau dalam rangka menjelaskan atau mendukung hadis Rasulullah. Kalau dia menyelisihi maka dilempar jauh-jauh pendapat tersebut. Al-Khattabi menjelaskan hadis yang menyebutkan orang yang salatnya salah lalu diajari oleh Nabi, maka Rasulullah mengatakan wa fi qawlihi idza kumta ila salati fakabbir dalilun ala anna ghairat takbiri dalilun ala anna ghaira takbiri la yasihhu bihi iftitahu as-salati li'annahu idza iftataha bi ghairihi kanal amru bitakbiri qaiman lam yumtasal. Sabda beliau, apabila kamu hendak salat, bertakbirlah. Kalimat ini merupakan dalil bahwa selain lafaz takbir tidak sah digunakan sebagai pembuka salat. Karena jika dibuka dengan lafaz yang lain berarti perintah ini tidak dilaksanakan. Perintah yang tidak dilaksanakan umahat itu terjatuh pada perbuatan yang haram, sehingga bisa berdampak tidak sah atau batalnya salat. Dan ketika membaca takbiratul ihram wajib dilafadzkan, tidak boleh hanya di dalam hati, karena segala apa yang terbetik di dalam hati kita umahat itu tidak bernilai pahala dan tidak pula bernilai dosa. Contoh kita gibahin orang atau jengkel tapi masih dalam hati umahat, maka jangan dituangkan kejengkelannya itu dengan perbuatan atau dengan ucapan. Cukup dipendam saja dalam hati. Jika umahat benci terhadap anggota dewan, cukup di dalam hati saja. Enggak usah diluapkan dengan apa? Dengan tulisan di media sosial, apalagi turun ke jalan-jalan. Cukup apa? Ingkaru bil qalbi, mengingkari dengan hati.
Tidak boleh hanya di hati, sehingga orang yang melakukan takbiratul ihram sementara mulutnya diam saja, tidak mengucapkan apapun, maka takbirnya tidak sah. Demikian juga hal yang lainnya umat. Ketika ruku diam aja, nggak ada ngapain. Saya zikirnya dalam hati Ustaz, ini nggak dianggap. Ketika nanti ruku subhana rabbil a'lanya dibaca dalam hati, ini juga nggak dianggap. Doa dalam hati meskipun Allah tahu, tapi ini tidak dianggap berdoa. Anda sedang bersemedi, sedang bertapa, sehingga sholatnya batal. Ibnu Hubairah mengatakan, wattafaku ala anna takbiratal ihrami min furudis salati wa kadzalika ittafaqu ala annahu la tasihhu salatu illa binutqin wa annahu la yakfi fihi mujarradun niyati bil qalbi min ghairi nutqin bitakbiri Ulama sepakat bahwa takbiratul ihram termasuk kewajiban salat. Bedakan umahat ya antara rukun dan kewajiban. Tapi yang dimaksud di sini adalah rukun. Paham? Rukun salat. Demikian juga mereka sepakat bahwa salat tidak sah kecuali dengan melafadzkan takbir, dan tidak cukup hanya dengan niat dalam hati tanpa mengucapkan lafadz takbir. Jadi rukun takbiratul ihram itu mencakup apa umahat? Melafadzkannya juga. Karena itu baru dianggap. Kalau tidak maka tidak dianggap. Ulama sepakat bahwa takbiratul ihram harus dilafalkan. Hanya saja untuk imam dilafadzkannya dengan keras, dengan suara keras. Untuk memberitahukan di belakang bahwa salat sudah dimulai. Sementara makmum dilafalkan dengan suara pelan. Suara yang terdengar oleh telinganya saja. Sementara makmum dilafadzkan dengan suara pelan. Ketika Nabi SAW sakit, beliau menjadi imam dengan posisi duduk, sementara Abu Bakar berada di sampingnya mengeraskan bacaan beliau. Kejadian ini umahat ketika Rasulullah berhari-hari dalam kondisi sakit, yang 5 hari gitu ya, Rasulullah sakit mulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Seninnya tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah meninggal dunia. Ini ulama sepakat umahat bahwa Rasulullah meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin tahun 11 Hijriah. Adapun tahun kelahirannya itu diperselisihkan oleh para ulama. Tanggalnya, bulannya.
tahunnya pasti tahun gajah. Cuma yang diperselisihkan apa ummahat? Tanggal dan bulannya. Ada yang mengatakan Rajab, Rabiul Awal, kemudian Ramadan, macam-macam. Kenapa? Karena para ulama enggak terlalu perhatikan apakah nanti anak ini menjadi sosok yang besar, sosok yang menjadi nabi, nanti enggak ketahuan. Tapi ketika dia sudah menjadi nabi, orang yang sangat terkenal, maka tanggal dan bulan kelahirannya dicatat dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika Rasulullah mengalami kondisi sakit yang parah, karena Rasulullah di tahun 7 Hijriah pernah diracun oleh wanita Yahudi, yang racun tersebut melekat di dalam tubuh Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit yang parah, yang ketika bangkit untuk mau sholat ke masjid itu jatuh, pingsan, mandi lagi, pingsan lagi, habis mandi bangun lagi, pingsan lagi, seterusnya seperti itu. Akhirnya Rasulullah istirahat di rumah. Ada saat-saat Rasulullah sudah mengalami agak ringan sakitnya, sementara Abu Bakar mengalami sahabat sholat dalam kondisi berdiri, dalam posisi apa ummahat? Berdiri. Kemudian Rasulullah masuk, mendengar Rasulullah datang, maka Abu Bakar mau mundur untuk menjadi makmum. Ternyata diberikan isyarat untuk tetap berdiri di tempatnya. Akhirnya Rasulullah berdiri, duduk di samping Abu Bakar. Rasulullah imamnya, Abu Bakar makmumnya. Abu Bakar menjadi imam, makmumnya siapa ummahat? Sahabat yang lain yang ada di belakang. Karena posisinya yang berbeda. Rasulullah dalam keadaan duduk, kemudian Abu Bakar dalam keadaan apa ummahat? Berdiri. Sahabat yang lain di belakang juga berdiri. Kalau di tengah kondisi seperti ini, di tengah sholat baru imam datang dalam posisi duduk, maka si makmum tetap harus berdiri umat, nggak boleh ngikuti imam dalam kondisi apa? Kondisi duduk. Beda halnya kalau sekiranya si imam ini dari awal mengimami itu dalam posisi duduk, maka makmum di belakang harus duduk meskipun dalam kondisi sehat. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain." Jika imam salat dalam posisi duduk, maka kalian harus apa ummahat? Duduk semuanya. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan. Nah, demikian ummahat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.